Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Lukman di pembelajaran IPS. Hari ini ada beberapa hal yang Mr. tambahkan untuk materinya IPS karena kemarin kita kehilangan satu pertemuan sehingga harus ada tambahan. Hari ini pelajaran kita tentang jenis kegiatan ekonomi. Jenis kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama itu adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, yang ketiga adalah konsumsi. Produksi itu artinya menciptakan barang, dan orang yang menciptakan barang disebut produsen. Beda ya. Produksi itu adalah prosesnya dan orang yang memproduksi itu disebut produsen. Selanjutnya distribusi. Setelah diproduksi, maka kegiatan selanjutnya adalah distribusi, yaitu penyaluran barang kepada konsumen nanti ya. Jadi distribusi itu adalah proses pengiriman barang kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan distribusi itu disebut distributor. Kegiatan terakhir adalah konsumsi, yaitu menggunakan barang yang sudah diproduksi dan didistribusi, maka selanjutnya akan dikonsumsi. Nah, orang yang mengkonsumsi, yang menggunakan barang disebut konsumen. Jadi ada 3 jenis kegiatan ekonomi yang perlu kalian tahu. Kita ulangi ya. Yang pertama adalah produksi, kemudian distribusi, kemudian yang terakhir adalah konsumsi. Nah, perbedaannya adalah dari cara kerjanya. Kalau produksi itu memproduksi, menciptakan barang, distribusi itu penyaluran barang, dan konsumsi adalah penggunaan barang. Nah, orangnya juga berbeda ya. Kalau produksi, orang yang produksi itu disebut produsen. Distribusi, orangnya yang mendistribusikan disebut distributor. Dan orang yang menggunakan konsumsi atau menggunakan hasilnya, produknya disebut konsumen. Itu adalah 3 jenis kegiatan ekonomi. Selanjutnya materi kita adalah jenis usaha. Nah, usaha apa saja yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya? Ada 2 jenis, yaitu perorangan dan juga kelompok. Usaha perseorangan yaitu usaha yang dikelola sendiri dan biasanya berskala kecil, yang kemarin sudah Mister jelaskan di video sebelumnya. Kemudian yang kelompok, jenis usahanya yaitu usaha yang dikelola oleh 2 orang atau lebih. Biasanya usaha kelompok ini berskala besar, jadi biasanya jenisnya yaitu sebuah perusahaan. Nah, apa saja? Yang pertama adalah firma, yang kedua adalah persekutuan komanditer, yang ketiga adalah perseorangan terbatas, dan koperasi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang usaha atau jenis usaha kegiatan ekonomi yang dilakukan secara berkelompok. Kalian bisa membacanya juga di modul yang sudah kalian punya ya. Kita bicara tentang firma. Nah, firma biasanya didirikan oleh 2 orang yang biasanya saling mengenal baik satu sama lain atau sahabat, sehingga setiap anggota memiliki kebijakan dan tanggung jawab atas nama firma. Anggota usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Selanjutnya kita belajar tentang persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau disebut CV
itu didirikan oleh 2 orang atau lebih. Ada 2 jenis sekutu, disebut sekutu ya. Itu ada yang aktif, ada yang pasif. Yang pasif itu berperan sebagai investor atau hanya menyuplai dana. Sedangkan yang aktif itu orang yang melaksanakan aktivitas perusahaannya. Selanjutnya adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha yang modalnya berupa saham. Saham itu diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Jadi kalau bahasa Jawanya itu urunan. Nah, urunan itu ada buktinya atau disebut dengan saham. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Dividen itu adalah pembagian laba atau keuntungan kepada para pemegang saham tadi sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki oleh para pemberi modal tadi ya. Jadi kalau sudah memberikan modal itu dia akan mempunyai saham. Nanti kalau perusahaan itu mempunyai keuntungan, maka keuntungan akan dibagi berdasarkan sahamnya masing-masing. Yang terakhir adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha ekonomi yang berupa lembaga keuangan yang didirikan oleh perseorangan atau lembaga pemerintah yang berasaskan kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat serta ikut membangun pembangunan ekonomi nasional. Ini adalah lambang koperasi dan koperasi ini berasaskan kekeluargaan. Artinya apa? Artinya koperasi ini dibuat agar semua anggota bisa mendapatkan hasil yang sama. Contohnya koperasinya yang ada di sekolah. Nah, hasil dari laba itu, dari koperasi itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Bisa jadi untuk labanya bisa dibagi-bagi dengan yang lain. Nah, asas kekeluargaan ini diharapkan nanti bisa membangun ekonomi nasional. Artinya hasilnya bisa mengangkat atau memberikan labanya untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Demikian dari materi tambahan yang Mister sampaikan. Jika kalian masih membutuhkan penjelasan, kalian bisa membaca modul karena di modul lebih lengkap. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.